kita punya soal jarak titik ke bidang. Yang pertama adalah soalnya pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 4 cm, jarak titik C ke bidang B, D, G adalah berapa cm? Sebelum kita mengerjakan soalnya, jangan lupa kita membuat kubusnya terlebih dahulu agar kita lebih mudah mengerjakan soal berikut. Seperti ini. Setelah kubusnya dibuat, kita baca kembali soal yang sudah tertulis di atas. Pada kubus A, B, C, D, F, G, H dengan panjang rusuk 4 cm, kita tulis dulu rusuknya 4 cm. Jarak titik C ke bidang B, D, G adalah berapa cm? Untuk mempermudahnya, kita tarik dulu jarak titik B, D ke G. Nah, membentuk segitiga. Setelah kita tarik garis membentuk segitiga, sudut mana yang mendekati segitiga berikut? Kan sudut C. Nah, kita tarik garis dari C ke pertengahan B, D, G agar lebih mudah. Setelah tarik garis dari sudut C ke pertengahan B, D, G, H, rumus dari itunya adalah karena C dekat dengan bidang segitiga B, D, G, maka rumusnya itu adalah 2/3 dikali diagonal ruang. Nah, rumus diagonal ruang itu adalah akar 3. Nah, sedangkan rusuknya itu adalah 4 cm, jadi 4 akar 3. Nah, kan jarak titik C itu kan 2/3. Nah, jadi dikali deh 2/3 dikali 4 akar 3. Seperti itu. Setelah kita tulis rumusnya 2/3 dikali 4 akar 3 itu, cara mengalikannya adalah 2 dikali 4. Nah, itu kan 2/3 atasnya 2. Nah, dikali dengan 4, depan aja dikali, jadi 8/3 akar 3. Nah, itu adalah hasil akhirnya 8/3 akar 3. Seperti itu, guys. Selanjutnya di sini kita mempunyai soal yang kedua, yaitu adalah pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 10 cm, P dan Q masing-masing titik tengah E, F, dan G, H, sedangkan R adalah perpotongan diagonal AC dan BD. Jarak titik R ke bidang B, C, Q, P sama dengan. Nah, biasa kan sebelum kita mengerjakan soal entah jarak titik ke bidang atau jarak titik ke kemanapun itu, kita membuat kubusnya terlebih dahulu agar lebih mudah untuk memproyeksikannya gitu. Nah, setelah kubusnya kita buat, kita lanjut lagi untuk taruh angkanya seperti A, B, C, D, E, F, ya, seperti itu agar kita lebih mudah. Setelah kita membuat kubusnya, kita baca lagi kembali soalnya. Nah, kita di sini mempunyai rusuk 10 cm. Kita tulis dulu rusuknya 10 cm. Nah, P dan Q masing-masing titik tengah E, F, dan G, H. Nah, kita tandain dulu tuh E, F, dan G, H. Sedangkan R adalah perpotongan diagonal AC dan BD. Berarti di tengah-tengah AC dan BD. Jarak titik R ke bidang B, C, Q, P. Nah, yang ditanyakan jarak titik R ini ke bidang B, C, Q, P sama dengan berapa? Nah, setelah kita menarik garis bidang B, C, Q, P, kita membuat garis proyeksi agar kita bisa menghitung. Nah, kita tandain garis proyeksi itu dengan S dan T. Setelah garis proyeksi selesai dibuat, kita tarik garis dari titik R ke T ke S dan membentuk segitiga siku-siku. Nah, habis itu setelah kita keluarkan segitiganya itu dengan R, S, dan T, kan jarak titik R ke S itu sama dengan jarak titik A ke B, itu 10 cm. Jadi kita tidak perlu menghitung. Sedangkan jarak titik R ke T itu setengah dari jarak titik R ke S, jadi 5. Nah, yang kita cari adalah jarak titik S ke T berapa gitu. Nah, kita menggunakan rumus Pythagoras atau yang diajarkan oleh guru saya.
Nah, cara mencari jarak titik S ke T itu adalah kita tulis dulu ST sama dengan 10 ditambah 5. Nah, karena ini cari itu adalah akarnya, jadi kita taruh di belakang 5 itu adalah 5 akar 1. Nah, perpecahan dari 10 itu adalah kan 5 kali 2 plus 5 akar 1. Nah, angka 2-nya ini kita masukin ke akar. Berapa akar dari 2? 4. Nah, jadi 5 akar 4 ditambah 5 akar 1. Cara menjumlahkannya adalah akar tambah akar. Jadi akar aja yang bertambah. 5-nya tuh nggak bertambah. Jadi 5 akar 5. Maka jarak titik S ke T itu adalah 5 akar 5. Setelah kita menemukan jarak titik S ke T, maka kita akan mencari jarak R aksen. Bagaimana cara mencari jarak R aksen? Nah, kita menggunakan rumus 1/2 dikali alas kali tinggi sama dengan 1/2 dikali alas kali tinggi. Nah, 1/2 alasnya itu adalah kalau jaraknya RS, berarti alasnya adalah RT. Nah, kalau jaraknya ST, maka jaraknya ada R aksen. Seperti itu. Nah, kita tinggal masukin huruf-hurufnya. Nah, 5 dikali 10 per 5 akar 5. Nah, kita coret dulu nih 5 sama 5 ya dicoret. Jadi 10 akar 5. Nah, karena hanya ada 10 akar 5, kita dikalikan sekawan. Nah, 10 akar 5 dikali akar 5 per akar 5. Karena akar sama akar itu akarnya hilang, jadi 10 akar 5 per 5. Nah, habis itu 10-nya itu bisa dicoret dengan 5 menjadi 2. Jadi hasil akhirnya itu adalah 2 akar 5. Seperti itu, guys.